Dilihat mata saya, Bu Ika dan sebagainya, kami rata-rata belum ada yang tidur. Karena memang baru pertama kali dalam kepemimpinan saya selama 4 bulan ini, inilah banjir yang terjadi bersamaan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pemirsa kayaknya nggak habis-habis di sini kalau ibu-ibu di sini ngeluh ya lagi. Tapi begitu ngomongin dari Mulyadi semangat aja langsung beredak ngomongnya. Iya, kalau misalnya tapi kalau cuma ngomongin Gubernur DKI langsung asem lagi mukanya. Asem kenapa? lagi. Dari Mulyadi Apa? Manggarai, saya minta tolong ngomongin Manggarai Pak, nanti ada Manggarai gimana lingkungannya. Saya nggak minta apa-apa deh, saya berani aja gitu. Perhatiannya aja ya pengen iya dong. Makanya mungkin kalau dia Jawa Barat kan aneh dong dia makanya ke Jakarta. Tapi kalau misalnya dia jadi presiden mungkin bisa. Karena ini insya Allah jadi wilayah dia. Kalau presiden juga masih ke Jakarta Pak, nggak ke Jakarta itu kan untuk seluruh Indonesia. Kalau untuk Jawa Barat. Lu pengen banget kayaknya dari mulai jadi presiden. Duh, jangan gimana sih warga DKI ya. Kenapa sih ya kalian malah justru manggil-manggil DKI, apa Gubernur DKI? Kan udah tahu gubernur kalian itu Pramono Anung. Terus wakilnya Rano Karno. Mereka mempunyai kebijaksanaan yang lebih canggih, mempunyai pemikiran yang lebih cerdas. Kenapa panggil Deddy Mulyadi? Deddy Mulyadi kan udah sibuk di Jabar ya. Apalagi suka bagi-bagi uang ke warganya. Pramono Anung itu apa ya? Pokoknya dia itu lebih kritis, lebih kebijakannya itu lebih mengena gitu ya, kayak Deddy Mulyadi. Itu aneh ya. Kadang-kadang itu di luar nurul gitu loh. Kenapa nggak panggil Deddy Mulyadi? Buktinya ini Pramono Anung itu sampai nggak tidur semalaman demi atasi banjir teman-teman. Oh, kapan kalian nggak kasihan sama Pramono Anung? Kalian itu udah menghina gubernur kalian teman-teman. Nggak boleh seperti itu ya. Apa aja sih? Oke, kita saksikan video selengkapnya ya. Nggak Kalau boleh ya. dilihat mata saya, Bu Ika dan sebagainya, Gitu kan. kami rata-rata belum ada yang tidur. Karena Udah yang memang tidur baru kan? pertama kali dalam kepemimpinan saya selama 4 bulan ini, Wah, luar biasa. inilah banjir yang terjadi bersamaan. Dan untuk itu saya meminta kepada Ibu Ika sebagai kepala dinas, ini panjangnya 5,3 km yang akan kita keruk, kita gali. Nanti volumenya biar disampaikan oleh Bu Ika detailnya, tetapi intinya adalah saya sudah memutuskan untuk penanganan pengerukan di pinggir-pinggir Jakarta ini segera dilakukan karena ini menjadi prioritas utama. Ya. Sekaligus dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, kalau dilihat mata saya, Bu Ika dan sebagainya, kami rata-rata belum ada yang tidur. Gak ada yang tidur Karena nih memang teman-teman ya. baru pertama kali dalam kepemimpinan saya selama 4 bulan ini, inilah banjir Luar yang biasa terjadi ya. bersamaan. Yang pertama adalah banjir kiriman, yang kedua adalah banjir karena curah hujan yang ada di tempat di Jakarta, yang ketiga pas bersamaan rob atau permukaan air lautnya naik. Pasti masyarakat Jakarta banyak yang tidak mengetahui bahwa permukaan air laut Jakarta baru turun jam 10.30 tadi malam. Sehingga baru saat itulah kemudian kita menggunakan pompa yang dimiliki oleh pemerintah Jakarta, kurang lebih 600. Dari 600 pompa itu karena airnya begitu banyak, akhirnya 10 pompa terbakar. Saya tadi barusan mendapatkan laporan dari Bu Ika. Dan sejak tadi malam praktis satu persatu wali kota Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, saya kontrol satu-satu sampai dengan jam 3 pagi pun kami masih berkomunikasi. Dan alhamdulillah kalau melihat apa yang dilakukan di Jakarta sekarang ini, banjir tinggal sedikit ada di Jakarta Timur. Gokil loh sih. Yo banjir. Bang Deddy banjir. Oh Pak Deddy. Pak, tolong Pak dibantu Pak. Ini di Pemalang teman-teman ya. Iya di Pak, gedor desa. Banjir yang melanda Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah telah memicu kekhawatiran warga setempat dalam beberapa hari terakhir. Sampai setinggi itu ya teman-teman ya. Medis sekali teman-teman. Orang
langsung hari pusat saya menoleh bantuan. Salah satu video beredar media sosial menunjukkan warga yang terdampak banjir hadapi dan meminta bantuan kepada Ibu Mulyadi. Pemkab Jateng sama pusat banjir puluhan tahun nggak ada penanganan blas. Wih, Tolong Bapak Aing, tolong Bapak Aing, tolong. tolong dibantu warga Ulu Jambi Pemalang, Jawa Tengah. 10 tahun banjir nggak pernah ditangani. Hancur lebur rumah, kemasukan air semua. Tolong Bapak Brewo. Nih, Pak Dede nih, Jakarta nih, banjir nih Pak Dede, aduh. Masa Jakarta banjir mulu, Jakarta. Oh Jakarta banjir mulu ya, Jakarta emang. Lihat wargamu, rakyatmu, apa kalian masih tega tidak berkunjung atau masih mau duduk-duduk di kursi aja tugasnya? Ingat, tugas kalian itu harus ke lapangan. Lihat kondisi warganya, wargamu bagaimana, butuh bantuan pemerintah apa enggak. Jangan cuma duduk-duduk. Sekali lagi, kantor itu sudah dijaga oleh security. Jangan kalian malah tugas jaga security, kebalik itu. Gimana ini ceritanya? Aduh, tajam sekali sih Pak. Terjadi di Desa Lengkong, Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, ya, Provinsi Jawa Tengah. Kang Dedi, saya selaku warga menginstruksikan keras Di Jawa Tengah ini rame-rame menculik apa sih Gubernur Jawa Tengah? Bisa dipindah alokasikan tugas tepatnya menjadi Gubernur Jawa Tengah. Siap Kang Dedi, respect buat kinerja Kang Dedi. Terima kasih info hari ini, berita hari ini per tanggal 19 Mei 2025. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bogor daerah Megamendung geus banjir deui wae akibat loba pertambangan ilegal jeung perhutanan anu dijieun tempat wisata. Karunya dampakna jadi ka warga. Betul. Yuk urang babarengan ka mana atuh Gubernur tatangga teh, urang babarengan omean ya Bogor teh. Da moal eureun banjir ka Jakarta lamun Bogor teu dihejokeun deui. Ya kanggo ya? Gubernur tatangga urang babarengan lah hejokeun Bogor ayeuna mah. Tuh kan ya, malah merembet kemana-mana ya. Jadi warga selain CKI malah ikut juga warga Jateng, warga Pemalang ya, ikut meminta Dede Mulyadi untuk membantu. Dan menjadi pertanyaannya adalah kemana gubernurnya gitu loh. Malah kadang-kadang nggak tahu siapa gubernur mereka. Itu kan ironi ya. Dan apa dimana ini sangat lucu ya teman-teman. Ketika Dede Mulyadi sedang sibuk, ya Dede Mulyadi sedang sibuk sendiri. Jabar juga sedang dalam penanganan banjir. Yaitu yang saya pantau Dede Mulyadi itu sibuk dengan merelokasi rumah-rumah yang ada di bantaran sungai, ya. Kemudian mengeruk kembali, mengeruk lebih dalam sungainya agar aliran sungai lebih lancar. Dan debit air yang turun dari atas, air hujan, itu bisa ketampung. Entah ya yang dilakukan oleh gubernur yang lain, apa mereka gubernurnya itu mengeruk hal-hal yang lain kalau malam, atau mengeruk uang rakyat. Itulah ya, sisi lain dari gubernur yang lain yang katanya Dede Mulyadi itu kejam, menutup tambang-tambang ya ilegal, mereka pada protes terus menutup. Nah ini tempat wisata nih teman-teman ya yang protes, katanya tempat wisata itu kenapa ditutup gitu loh, kan ada yang protes ya. Yaitu karena mereka memang menyalahi aturan. Kenapa mereka membuka tempat wisata di tempat hijau yang memang khusus untuk menahan air, debit air yang turun dari air hujan. Namanya juga pegunungan, mentang-mentang view-nya bagus diambil, dibongkar, yang menjadi korban kan masyarakat ya. Itulah ya kejaman para pebisnis ya, tidak memikirkan dampaknya, tidak memikirkan nasib masyarakat kalangan bawah seperti saya gitu ya. Kalau banjir bingung, coba punya rumah satu-satunya gitu ya. Terus pekerjaan dengan
hasil yang cukup sedikit. Kenapa sih ya nggak berpikir seperti itu? Mereka hanya memikirkan cuan dan tidak memikirkan nasib anak kecil ya, yang masih bayi, masih balita, dan mereka harus ditampung di penampungan kalau banjir atau pindah ke tempat yang kurang layak ya. Ya mungkin hanya Gubernur Deddy Mulyadi yang saat ini masih menjadi harapan masyarakat ya, yang masih dielulukan oleh masyarakat. Ya, semoga saja ini menjadi contoh gubernur yang lain ya. Bangunlah ya, bangun dari kantor mulu. Mentang-mentang hujan anget ya untuk ngopi sambil main catur gitu ya. Kita saksikan video selanjutnya teman-teman ya. Kasihan Gubernur Kebanggaan DKI Jakarta. Kasihan. Beliau ini belum tidur loh Pak Pramono Anung ini. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Gue bener-bener kasihan banget nih sama Gubernur Kebanggaan DKI Jakarta gitu ya, Bapak Pramono Anung gitu ya. Saking berdedikasinya untuk rakyat DKI Jakarta gitu ya, untuk warga DKI Jakarta dan sekitarnya gitu. Beliau ini sampai tidak tidur loh karena mengurusi banjir. Bahkan beliau sebut dia, Bu Ika dan kawan-kawan tidak tidur. By the way, warga Jakarta Bu Ika iki sopo? Kadang Pak Pramono ini loh kalau cerita tuh lucu gitu loh, kayak orang guyon gitu loh, kayak teman saya kalau lagi cerita gitu loh, lu tanya aja sama dia, gue belum tidur tahu dari kemarin, lu tanya sama dia no, kalau kagak percaya gue belum tidur gitu. Sekaligus dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, kalau dilihat mata saya, Bu Ika dan sebagainya, kami rata-rata belum ada yang tidur. Sekalian saya ingin menyampaikan kalau dilihat-lihat mata saya belum tidur, Pak. Saya kira Bapak tuh mau menyampaikan kalau Bapak tuh udah punya tempat untuk ngungsi gitu loh. Bapak udah mengerahkan 5.000 kapal karet gitu untuk membantu menanggulangi banjir atau membantu korban banjir DKI Jakarta gitu ya Pak. Ternyata Bapak mau menyampaikan kalau Bapak ini belum tidur gitu. Bapak, Bu Ika beserta teman-teman lainnya itu belum tidur karena ini pertama kalinya Bapak mengurusi banjir gitu ya Pak ya. Bapak baru nggak tidur paling beberapa malam Pak. Warga Jakarta yang masih banyak yang miskin yang nggak punya rumah bermalam-malam nggak tidur juga nggak ngeluh Pak. Mau cerita ke siapa? Kalau Bapak enak cerita depan kamera, depan wartawan, cerita ke rakyat. Lah yang rakyat ceritanya ke siapa Pak? DPR-nya kadang kagak mau dengerin, Bapak ngomongin, Bapak ngurusin banjir nggak tidur. Pak itu yang korban banjir juga kagak tidur Pak, lagi gotong-gotongin kasur Pak. Gotong-gotongin kasur nih, kasur gue mau taruh di mana nih, kulkas gue di mana nih? Iya, buat taruh mana sih ya? Kerendam nih gimana nih? Ini kasur gue mau dikeringin gimana nih? Gimana nih konsepnya Pak? Emang Bapak pikir yang nggak tidur cuma Bapak, Bu Ika dan teman-teman Pak? Pokoknya Bapak Pramono ini baru pertama kali menanggulangi banjir ya kan, baru menjabat 4 bulan gitu Pak. Tapi ya Pak Pramono, Pak, halo Bapak kan hidup lebih dulu dari saya Pak. Bapak kan berarti udah di Jakarta lebih dulu juga daripada saya Pak. Bapak kan tahu kalau permasalahan di Jakarta itu rata-rata cuma 2, banjir sama macet Pak. Kenapa baru diprioritasinnya sekarang Pak? Kemarin-kemarin kemana aja Pak? Kenapa baru mau dikeruk dan dijadikan prioritas utama itu sekarang Pak? Kemarin-kemarin kemana? 4 bulan kemarin kemana? Wacana doang Pak. Enggak digeruk-geruk itu Pak. Wacana doang digeruk gitu. Giliran udah banjir begini baru mau digeruk gitu Pak. Bagaimana sih Pak? Terus katanya Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung gitu ya, ini tuh terjadi tuh secara bersamaan gitu. Jadi ada banjir kiriman, terus curah air hujannya juga deras dan bibit airnya juga banyak gitu ya. Terus air permukaannya juga naik gitu. Jadi semuanya bersamaan brak gitu ya, kayak permasalahan hidup rakyat gitu ya, say. Padahal dulu ya Pak, ini saya bukan bermaksud membandingkan ya Pak, tapi saya ngomongin kenyataan aja dulu gitu ya. Daerah-daerah yang biasanya banjir itu tiba-tiba nggak banjir lagi Pak waktu kepemimpinannya Bapak Ahok gitu ya Pak. Ya, ini saya ini loh Pak, ini memang ada di berita-berita dan memang nyata gitu di kalangan masyarakat gitu. Ya saya berharap Pak Pramono ini kan baru ya menjabatnya ya, baru 4 bulan ya. Tapi semoga untuk kedepannya Bapak bisa lebih baik daripada Pak Ahok tentunya. Tapi sekali lagi seharusnya jangan hanya menyalahkan pemerintah, apalagi jangan hanya menyalahkan gubernur. Ini Pak Pramono pasti setuju sama saya nih ya Pak ya. Karena mau bagaimanapun gitu ya, kita sebagai rakyat itu juga punya responsibility gitu. Kita juga punya tanggung jawab. Jangan membuang sampah sembarangan, jangan membuang limbah sembarangan, jangan menyebabkan banjir dan segala macam, bangun-bangunan ini itu segala macam. Tapi pembangunan paling banyak kan pembangunan dari pemerintah ya Pak. Maaf keceplosan Pak, maksud saya pembangunan untuk pemerintahan itu tapi kan untuk rakyat ya Pak ya. Walaupun kadang subsidinya pembangunannya suka salah sasaran gitu, suka kurang tepat sasaran gitu ya Pak. Tapi nggak apa-apa, itu kan upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur ya kan. Kan dari rakyat untuk rakyat Pak, walaupun kadang rakyat juga bingung buat rakyat yang mana. Bupati Bogor, jangan ragu melakukan langkah-langkah penanganan pelebaran sungai, kemudian juga pengerukan sungai, semua harus dilakukan. Karena apa? Kita ini bekerja bukan demi perorangan, kita bekerja bukan demi hari ini, kita bekerja demi masa depan. Untuk itu saya ucapkan selamat bekerja. Dan kemudian para bupati yang lain yang hari ini masyarakatnya kena uruk segala macam, segera identifikasi rumah-rumah yang di daerah perbukitan yang berpotensi longsor, ambil langkah-langkah tegas. Kemudian
Gerakan nanam pohon harus dikembalikan. Di bulan November, Desember nanti, seluruh wilayah Jawa Barat harus sentak menanami pohon dan berani melakukan tindakan-tindakan tegas. Penambangan-penambangan yang berpotensi menimbulkan longsor, merusak ekosistem, harus dihentikan. Penambangan yang legal, kemudian memenuhi prosedur, dan itu juga kebutuhan kita. Tetap kita berikan ruang selama mereka taat kepada aturan, kemudian tidak merusak lingkungan, kemudian juga menjaga kesejahteraan pegawainya, bukan hanya memperkaya dirinya saja. Saya ucapkan selamat, mari bekerja, selamatkan alam dan lingkungan bagi kepentingan masa depan. Itu teman-teman ya, pesan dari Mulyadi yang mengatakan tutup penambangan ilegal, identifikasi orang-orang yang tinggal di perbukitan yang rawan longsor, berantas pebisnis yang tidak menaati aturan, yang mendirikan perusahaan yang tidak ramah lingkungan. Ini cukup pesan yang cukup bijak dan cukup mengena. Dan kemudian pesan untuk bupatinya memang harus bekerjasama dengan gubernurnya, ya, jangan jalan sendiri, harus ya kontak lah ya, ini Pak bagaimana gubernur, ini ada orang mungkin ya nggak tahu ya, jangan diem-diem saja Pak Bupati. Yang kemudian nih pesan monohok dari mbaknya ya, yang warga Jakarta juga, ini udah keterlaluan ini kritisi Pramono Anung. Udah tahu dia lebih tua, dia lebih tahu tentang penyakit di daerah Jakarta, macet sama banjir ya. Itu udah khas ya, apalagi macetnya itu nggak ketulungan. Pokoknya wah luar biasa ya Jakarta macetnya ya. Terus kenapa ya baru diprioritaskan kemana rancangan desain ketika di kampanye? Udah tahu penyakitnya itu ya, kenapa dia malah bikin perpustakaan ya sampai 24 jam. Terus bikin lapangan futsal untuk untuk mengurangi tawuran, bikin lapangan futsal. Udah tahu Indonesia ya kalau main itu panas-panasan. Yang satu ketendang langsung panas, tawuran. Bukan itu menambah tawuran ya. Kenapa malah bikin lapangan futsal? Itu kan lebih amat sangat epic. Jadi ya itu mungkin kebijakan pemimpin masa depan ya, nggak tahu ya. Kalau Deddy Mulyadi itu orangnya kuno sih ya. Ya kalau memang tawuran ya suka, berarti mentalnya harus ditempa itu ya. Mungkin Deddy Mulyadi mungkin dia terlalu masih itu namanya yang masih kuno gitu ya. Jadi dia ya seperti itu penanganannya. Mungkin malah justru yang kuno-kuno itu lebih mengena gitu ya, daripada yang amat sangat masa depan gitu ya. Jadi malah ya seperti itu. Banjir sulit ditangani, malah akhirnya Deddy Mulyadi malah diingini masyarakat jadi presiden 2029. Tapi tunggu dulu, Deddy Mulyadi belum selesai tugasnya. Jangan seperti yang dulu-dulu ya. Dulu kota belum selesai jadi gubernur selesai kepengen jadi presiden pencitraan 10 tahun nggak ada apa-apanya, utang menumpuk, KKN di mana-mana, undang-undang diotak-atik tanpa otak ya, seperti itulah ya. Semoga saja video ini menambah wawasan politik bagi teman-teman, terutama tentang Deddy Mulyadi. Cukup sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.